Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran di mata kuliah profesionalisme bidan itu sendiri. Pada kesempatan ini saya, Dini Saraswati Handayani, akan memaparkan terkait standar profesi bidan. Semoga saudara bisa memahami lebih dalam apa itu sebenarnya standar profesi bidan dengan membaca sumber-sumber pustaka yang telah saya bagikan kepada saudara. Baik, selanjutnya kita akan, sebelum proses belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku semua, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu terkait learning outcome yang akan kita lalui selama proses pembelajaran hari ini. Adapun learning outcome yang akan kita lalui, diantaranya adalah saudara nanti akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan profesionalisme bidan. Kemudian, saudara juga akan mengetahui perkembangan standar profesi bidan itu saat ini seperti apa, apalagi di masa pandemi dan kebiasaan baru ya. Kemudian yang ketiga, saudara juga akan mengetahui standar kompetensi bidan dan peraturan perundang-undangannya. Di hari ini saya akan mengupas terkait profesionalisme bidan, perkembangan standar profesi bidan, dan standar kompetensi bidan. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengupas terkait peraturan perundang-undangan. Kenapa peraturan perundang-undangan saya pisahkan? Karena peraturan perundang-undangan yang akan kita bahas ini sangat luar biasa, apalagi dengan perkembangan di masa pandemi yang luar biasa ini. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan pada saudara, apakah saudara siap mengikuti pembelajaran hari ini? Semoga saudara semua sudah siap dan tetap semangat ya, walaupun kita belajar melalui daring. Anak-anakku semua, sekarang kita akan memasuki topik pertama terkait profesionalisme bidan. Apa yang saudara ketahui terkait bidan profesional? Tentu sebelum kita mengupas tentang bidan profesional, kita bahas terlebih dahulu apa itu profesi. Baik, profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal, keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Hal ini juga disampaikan oleh Gilley dan England pada tahun 1989 bahwa profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan di mana keahlian dan pengalaman pelakunya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ada 3 aspek terkait profesi yang harus saudara ketahui sebelum kita mengupas terkait dengan profesionalisme seorang bidan. 3 aspek profesi itu sendiri, diantaranya profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan, hard skill, soft skill ya, atau keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan pada umumnya. Jelas, jika kita kaitkan dengan profesi bidan, ini merupakan bagian dari profesi bidan. Yang kedua, profesi juga merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai sumber utama nafkah hidup dengan keterlibatan pribadi yang mendalam dalam menekuninya. Jadi seorang bidan ya pasti selain dia bekerja di instansi pelayanan kesehatan milik pemerintah, juga tidak sedikit bidan yang melakukan praktek mandiri ya. Kalau di istilah di kebidanan itu tempat TPMB, tempat praktek mandiri bidan. Selanjutnya,
Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengembangan profesi tersebut untuk terus memperbaharuinya, keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Dan ini ada juga dialami oleh profesi bidan, terutama di masa pandemi. Perubahan-perubahan asuhan kebidanan itu terus berkembang, ya, dari mulai pemanfaatan teknologi, membuat aplikasi-aplikasi seperti Halobit, ya, dan lain sebagainya. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh profesi itu sendiri. Adapun sifat yang dimiliki oleh seorang profesi, yang pertama seorang anggota profesi dia harus menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya khususnya. Kalau misalnya bidan, berarti dia menguasai keilmuan kebidanan. Karena di dalam sebuah profesi dia punya batang keilmuan, ya. Karena sebuah profesi akan mengandalkan suatu pengetahuan khusus yang dimiliki agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi selain keterampilan hard skill, soft skill, seorang anggota profesi harus memiliki pengetahuan, sering disebut dengan knowledge. Kemudian seorang anggota profesi pun dia harus mampu nih mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. Sebuah profesi dapat melakukan praktek-praktek atau kegiatan khususnya sesuai tugas dan pekerjaannya dengan baik, ya. Tidak sekedar untuk tahu, tapi dia tahu juga teori kenapa ya asuhan ini kita aplikasikan, kita lakukan kepada pasien. Jadi harus mengetahui tindakan ini manfaatnya apa, kerugiannya apa. Nah, itu sifat dari orang-orang yang memiliki profesi. Selanjutnya, selain pengetahuan, selain hard skill dan soft skill, seorang profesi juga dia harus menjunjung tinggi etika dan integritas profesinya. Karena setiap profesi terdapat kode etik, ya sama halnya dengan bidan. Profesi bidan memiliki kode etik kebidanan, dan di situ jelas bahwa kode etik itu sendiri disusun oleh organisasi profesi tentunya yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Di kode etik ini merupakan aturan main dalam menjalankan sebuah profesi yang harus ditaati. Ingat, harus ditaati oleh semua anggota profesi yang bersangkutan. Ya, sama halnya dengan anggota profesi bidan, dia harus mengikuti kode etik yang seharusnya ia taati. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu profesional. Ya, seorang anggota profesi yang profesional itu seperti apa sih? Nah, profesional adalah seorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan sikap-sikap profesional. Jelas ya, jadi baru dikatakan bidan profesional ketika bidan tersebut menjalankan profesinya dengan benar dan melakukan tugasnya sesuai dengan etika dan sikap-sikap profesional. Profesionalisme sendiri menunjukkan hasil kerja yang sesuai dengan standar teknis tentunya dan etika sebuah profesi. Ya. Jadi seorang bidan dikatakan profesionalisme ketika bidan itu memang dia mengakukan kerja dan hasil kerjanya baik sesuai dengan standar teknis dan etika sebuah profesi. Ya. Sedangkan profesionalisasi atau proses profesional adalah proses di mana terjadinya evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional. Ya, kalau di bidan saat ini ada perubahan terkait pendidikan lanjut. Ya, dari yang dikatakan bidan saat ini adalah seseorang yang memang dia lulus dari pendidikan profesi. Bukan hanya bidan yang hanya lulus di level pendidikan vokasi. Adapun aspek-aspek dari profesionalisme bidan, nah kita sudah masuk nih ke profesionalisme bidan. Apa itu aspek-aspeknya? Yang pertama adalah aspek potensial. Apa itu aspek potensial? Aspek potensial yaitu memiliki potensi herediter yang bersifat dinamis,
yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Ya, jadi untuk aspek potensial itu dinamis sifatnya, terus berkembang dan dapat dikembangkan. Potensi ini antara lain seperti daya ingat, daya pikir, bakat, minat, dan motivasi dari seorang bidan. Lalu selanjutnya apa yang dimaksud dengan aspek operasional? Aspek operasional yaitu mendayagunakan kemampuan dan keterampilan dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang ditekuninya. Jadi aspek profesional ini juga bagian dari profesionalisme bidan. Selanjutnya ada aspek profesionalisme dan vokasional, di mana aspek profesionalisme dan vokasional ini memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejujuran dalam bidang tertentu dengan kemampuan dan keterampilan yang dapat digunakan sebagai pengabdian dirinya dalam memberikan asuhan kebidanan sehingga memperoleh hasil yang optimal. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke aspek produktivitas. Apa itu aspek produktivitas? Aspek produktivitas yaitu aspek yang memiliki motif berprestasi, berupaya agar berhasil, agar dapat memberikan hasil yang baik, baik itu secara kuantitas maupun kualitasnya. Di aspek produktivitas ini juga sangat dibutuhkan oleh seorang bidan yang menjalankan tugas profesinya secara profesional. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek fungsional. Aspek fungsional ini memiliki peran sebagai pelaksana pekerjaan asuhan kebidanan secara tepat guna dengan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi kelima aspek ini harus dimiliki oleh seorang bidan. Jadi ada aspek potensial, aspek profesional dan vokasional, aspek fungsional, aspek operasional, dan aspek produktivitas. Kemudian terdapat juga karakteristik dan ciri dari profesional yang seharusnya seorang bidan ketahui dan bahkan seorang bidan lakukan tentunya. Yang pertama adalah profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil, sehingga dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu. Jadi harus benar-benar nih kita melakukan pelayanan kebidanannya, tidak hanya coba-coba, tapi benar-benar melakukan sesuai dengan keilmuannya, baik secara knowledge, psikomotor, maupun afektif. Jadi mutunya benar-benar dijaga. Yang kedua, profesionalisme juga menuntut ketekunan dan ketabahan. Ini merupakan sifat yang tidak mudah puas dan putus asa sampai hasil tercapai. Jadi ada upaya ikhtiar di situ kalau dikaitkan dengan etiko-legal ya. Ikhtiar yang maksimal sehingga hasilnya adalah kesehatan, keselamatan dari kliennya sendiri. Jadi kalau misalnya ada perdarahan, aduh ini perdarahan saya mah udah pasrah deh. Jadi tidak putus asa ya, harus sampai ibu itu benar-benar selamat dan sehat kembali. Selanjutnya adalah profesionalisme merupakan kesungguhan dan ketelitian dari kinerja seorang anggota profesi yang hanya diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Ini adalah karakteristik dan ciri dari profesionalisme. Selanjutnya, profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dalam perbuatan sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi. Ya. Dan yang terakhir, profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau keadaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengiming-imingi, Bu, ini saya kasih uang nih, gitu ya, 5 juta untuk kuretase untuk menggugurkan anaknya, gitu ya, karena saya tidak menginginkan anak tersebut.
Ini hati-hati karena akan ada aspek hukum yang menjeratnya. Baik, selanjutnya kita masuk dengan apa itu dimensi profesional. Ternyata konsep profesionalisme ini luar biasa ya. Terdapat dimensi profesional. Yang pertama, ketika kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam menjalankan sikap profesionalisme ini, seorang bidan harus memiliki sifat pengabdian pada profesi. Seperti halnya profesionalisme adalah suatu pandangan yang dicerminkan oleh dedikasi seorang anggota profesi, baik itu secara memanfaatkan pengetahuannya, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk menjalankan asuhan kebidanannya, itu diniatkan sebagai bagian dari sikap. Ya. Sikap ini berkaitan dengan keteguhan tekad individu untuk tetap melaksanakan pekerjaannya tanpa imbalan. Ya, tanpa imbalan. Ya syukur-syukur kita punya imbalan, tapi kalau kita tidak memperoleh imbalan, kita harus benar-benar ikhlas. Sikap pada dimensi ini merupakan ekspresi diri total terhadap pekerjaannya. Jadi kalau misalnya dalam melakukan tindakan asuhan kebidanan, pelayanan kebidanan, kita niatkan bahwa apa yang kita lakukan ini bagian dari pengabdian pada profesi. Selanjutnya adalah kewajiban sosial. Kewajiban sosial di sini merupakan dimensi yang jelas membawa manfaat, ya, di mana manfaat ini diperoleh baik oleh masyarakat dengan adanya suatu pekerjaan maupun bagi profesinya. Jadi kewajiban sosial ini intinya kita meyakinkan bahwa asuhan atau tindakan kebidanan yang kita berikan itu membawa manfaat buat masyarakat secara umum. Secara khusus juga untuk anggota untuk profesi kita sendiri. Kemudian kemandirian, ya, dimensi kemandirian. Dimensi ini menyatakan bahwa profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Oleh karena itu, kita harus mampu berpikir kritis, kita harus mampu menggali knowledge kita. Nah, dari knowledge, dari cara berpikir kritis kita akan menghasilkan hard skill atau psikomotor ya yang sesuai dengan hati nurani kita. Jadi pada saat memberikan asuhan, kita ada 3 poin penting nih. Ada hard, ada soft skill, kemudian ada knowledge ya, hard skill, soft skill, dan knowledge itu sendiri. Nah, rasa kemandirian berasal dari kebebasan seorang anggota profesi untuk melakukan tugasnya sesuai dengan kode etik yang sudah ditentukan tentunya. Kemudian kita lihat bagaimana keyakinan kita sebagai anggota profesi terhadap profesi. Ya, terhadap profesi yang kita miliki tentunya sudah melekat ya di dalam profesi bidan itu sendiri. Keyakinan terhadap profesi merupakan hak ya, hak yang hak yang dapat dinilai oleh anggota profesi. Jadi setiap anggota profesi berhak memperoleh penilaian terkait kinerja profesionalnya. Jadi bukan pihak lain yang tidak mempunyai kompetensi yang memberikan penilaian, tetapi anggota profesi sendiri pengurus profesi sendiri yang berhak menilai kebutuhan dari anggota profesinya. Selanjutnya adalah hubungan dengan sesama profesi. Nah, hubungan dengan sesama profesi di sini profesionalitas mensyaratkan adanya ikatan profesi yang baik dalam organisasi, baik itu secara formal maupun non formal ya. Baik secara kelompok, kolega informal seperti sumber utama ide, utama pekerjaan, melakukan ikatan dengan ikatan profesi dengan profesi lain, melakukan kerjasama dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari dimensi profesional ya. Jadi terdapat 5 dimensi profesional. Yang pertama adalah pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan membina hubungan dengan sesama profesi.
Adapun indikator dari profesionalisme bidan itu sendiri, yang pertama adalah kode etik. Jelas, dalam kode etik, seorang bidan dalam menjalankan prakteknya harus memperhatikan kode etik profesi bidan yang merupakan standar praktek profesi bidan seperti kompetensi, kewenangan, upaya pengambilan keputusan, dan tanggung jawab dalam praktek kebidanan. Kode etik profesi bidan merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal sebagai pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggotanya dalam melaksanakan pengabdian profesinya. Ya. Selain itu juga di dalam kode etik profesi, bidan harus memegang nih prinsip-prinsip utama ya, seperti menghargai norma yang berlaku, menghargai hak klien, menghormati hak klien, memprioritaskan kebutuhan klien ya, seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah sebelum standar profesi bidan. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab. Bagaimana bentuk tanggung jawab bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan ini dilakukan berdasarkan pelayanan yang akan diberikan. Contohnya pelayanan antenatal, intranatal, dan postnatal, dan lain sebagainya. Karena sebagai tenaga profesional, bidan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Ya, di mana seorang bidan ini dia harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya bila terjadi gugatan terhadap tindakan atau asuhan kebidanan yang telah dilakukan oleh bidan itu sendiri. Ada poin dari tanggung jawab yang perlu saudara ketahui. Yang pertama, pertanggungjawaban dibagi menjadi dua aspek. Ada aspek internal, ada aspek eksternal. Apa itu aspek internal? Aspek internal yaitu mempertanggungjawabkan yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi. Ya, misalnya saya bekerja di rumah sakit, di sana ada prosedural tindakan dari tugas pelaksanaan layanan kebidanan. Nah, kita mengikuti prosedur tersebut, SOP tersebut, itu dinyatakan dengan aspek internal. Sedangkan aspek eksternal yaitu pertanggungjawaban kepada pihak ketiga jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain berupa tanggung gugat atau kerugian yang ditimbulkan pihak lain atas jabatan yang diperbuatnya. Ya, jadi ini upaya ada aspek tanggung jawab eksternal. Jadi kita bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Orang lain di sini misalnya tim kerja kita, karena kita di situ tugasnya sebagai kepala ruangan misalnya. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk dengan kolaborasi rujukan yang tepat. Jadi seorang bidan juga harus mampu nih melakukan kolaborasi dan rujukan yang tepat. Karena dalam pelayanan kebidanan, kolaborasi interprofesional ini sangat penting untuk keselamatan pasien. Karena kegagalan kolaborasi, kegagalan komunikasi ini akan mengakibatkan akan berdampak fatal. Contohnya saja mengakibatkan kematian pada ibu dan bayi. Perbedaan antara profesional dapat menjadi penghalang bagi kolaborasi interprofesional. Di mana kenapa itu bisa terjadi? Karena pandangan berbeda tentang kehamilan dan persalinan merupakan bagian dari perbedaan pendidikan tanggung jawab akan menjadi suatu intervensi medis. Ya, jadi memang ini harus benar-benar diperhatikan. Ya, jadi dalam kolaborasi ini seorang bidan harus bersifat memiliki kemampuan komunikasi yang terbuka, saling percaya, ya, adanya pemahaman masing-masing individu dan ada memiliki tujuan dan memiliki persamaan tujuan yang terkait pelayanan yang akan diberikan. Tujuannya sama, itu misalnya keselamatan ibu dan anaknya. Ya. Walaupun masih sering kita melihat kasus-kasus yang memang kolaborasi interpersonalnya ini tidak bisa berjalan dengan baik.
Tapi kita berikhtiar dulu ya dalam melakukan kolaborasi. Karena dalam pelayanan kebidanan, dalam pelayanan kebidanan kolaborasi, pelayanan itu harus dilakukan oleh bidan sebagai tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan dengan tim lainnya. Misalnya dengan dokter SPOG, dengan dokter spesialis anak, dan seterusnya. Selanjutnya kita lanjut ke peran pendidikan berkelanjutan ya, yang tadi awal kita sempat sampaikan bahwa seorang anggota profesi dia harus punya nih kemampuan untuk menggali keilmuannya ya. Nah, dalam pendidikan berkelanjutan, seorang bidan praktek mandiri ini harus memenuhi syarat pendidikan berkelanjutan ya. Contohnya pendidikan berkelanjutan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan hubungan antar manusia dan moral bidan sesuai dengan pelayanan standar yang telah ditentukan melalui pendidikan formal maupun non-formal. Di dalam organisasi profesi, ini ada istilah pendidikan berkelanjutan secara formal dan non-formal. Secara formal dapat kita tempuh dengan pendidikan lanjut, misalnya dari D3 melanjutkan ke pendidikan profesi, pendidikan magister, kemudian pendidikan doktoral ya. Sedangkan pendidikan non formal kita dapat ikuti melalui pelatihan-pelatihan. Bisa pelatihan midwifery update, pelatihan asuhan persalinan normal, atau kegiatan-kegiatan yang memang ada semacam model e-learning-nya yang bisa ditempuh untuk mengasah baik itu pengetahuan, baik itu kemampuan hard skill maupun kemampuan soft skill. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan terkait kompeten. Nah, kompeten ini sering sekali disampaikan oleh beberapa media bahwa bidan saat ini tidak kompeten. Apa yang menyebabkan bidan tidak kompeten? Mari kita gali secara bersama-sama. Seorang praktek mandiri bidan itu sebenarnya harus kompeten dalam memberikan asuhan kebidanannya. Karena untuk memperoleh izin praktek, seorang bidan itu harus menempuh beberapa tahap kompetensinya, seperti bagaimana memperoleh STR, itu ada uji kompetensinya. Ketika STR itu sudah ada, kemudian ada semacam perpanjangan izin praktek pun itu akan digali kompetensinya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk bidan-bidan praktek mandiri seharusnya dia sudah kompeten karena ada tahap-tahap yang memang harus dilalui. Ada target pencapaiannya ya, contoh persalinan harus berapa, KB harus berapa, menolong pemeriksaan ibu hamil harus berapa, pemantauan tumbuh kembang anak harus berapa, kesetaraan remaja, dan seterusnya. Itu ada poin-poin yang dapat dinilai untuk menjaga kompetensi dari seorang bidan. Kemudian kompetensi ini dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi inti atau dasar, yaitu kompetensi minimal yang mutlak dimiliki oleh bidan. Sedangkan kompetensi tambahan atau lanjutan yaitu pengembangan dari pengetahuan dan keterampilan dasar untuk mendukung tugas bidan dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis serta mengikuti perkembangan iptek tentunya. Adapun kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang bidan yang tadi saya sampaikan, ada kompetensi dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Di dalam kompetensi bidan terdapat pengetahuan, keterampilan tambahan, dan perilaku dalam menjalankan praktek kebidanan. Ya, karena kompetensi ini sangat penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan asuhan kebidanan, bukan hanya untuk bidan yang sudah lulus dan sudah mengembangkan praktek kebidanan, tetapi kompetensi ini juga sangat penting bagi calon-calon mahasiswa kebidanan, karena itu akan tertuang jelas di dalam kurikulum pendidikan kebidanan. Selanjutnya kita masuk terkait bagaimana kemampuan seorang bidan
untuk melakukan advokasi, karena ini merupakan indikator ya, penting dalam profesionalisme bidan. Kemampuan advokasi ini sangat erat dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentunya. Apa saja sih yang harus dimiliki seorang bidan sehingga dia dapat melakukan advokasi, ya? Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang pelayanan kebidanan ini perlu dikuasai oleh seluruh bidan, ya, baik itu calon bidan maupun bidan yang sudah menjadi bidan, ya. Kemudian peran bidan sebagai advokasi ini merupakan bagian terpenting terutama dalam pengambilan keputusan dari kategori program ataupun sektor yang terkait dengan kesehatan maternal dan neonatal. Seorang bidan yang melakukan advokasi, dia harus memiliki berbagai upaya, mampu melakukan upaya-upaya agar pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan yang dia lakukan itu benar, gitu ya. Jadi harus benar-benar menguasai baik itu knowledge, skill motor, dan afektifnya ya tentunya. Karena advokasi ini merupakan segenap aktivitas pengerahan sumber daya yang ada untuk mewujudkan asuhan kebidanan, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak secara baik, ya. Jadi ada advokasi dan strategi-strategi yang memang bisa digunakan oleh seorang bidan seperti memberdayakan wanita, ya, mempromosikan hak-hak wanita dan lain sebagainya. Sehingga hasilnya derajat kesehatan ibu semakin optimal. Nah, keenam indikator ini perlu bidan kuasai, ya. Karena jika bidan tidak bisa menguasai indikator profesionalisme bidan, maka bidan tersebut belum bisa dikatakan profesional. Bidan profesional yang dimaksud harus memiliki kompetensi klinis atau midwifery skill. Dia juga harus menguasai sosial budaya dan mampu menganalisis sosial budaya yang ada, ya. Selain hanya melakukan advokasi dan pemberdayaan dalam mencari solusi dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Baik, tadi kita sudah mengupas terkait dengan profesionalisme bidan. Selanjutnya kita akan masuk ke standar profesi bidan. Mudah-mudahan saudara tetap semangat ya. Standar profesi bidan adalah merupakan bagian dari penampilan atau keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi yang sempurna yang digunakan sebagai batas penerimaan minimal yang dilakukan oleh seorang bidan. Standar profesi bidan ini mengatur tentang standar kompetisi bidan, standar pendidikan bidan berkelanjutan, standar pelayanan kebidanan, dan standar praktek kebidanan. Selain itu, standar profesi bidan ini dibuat berdasarkan paradigma dan falsafah kebidanan, sehingga tujuannya itu menghasilkan sebuah standar profesi bidan, ya, yang berguna untuk menjamin pelayanan yang aman, berkualitas, dan menjadi landasan untuk standarisasi dan perkembangan dari profesi bidan itu sendiri. Berikut ini adalah bagian standar profesi bidan. Yang pertama ada standar profesi bidan, yang saya sampaikan di atas. Ada standar pendidikan berkelanjutan, kemudian ada standar bidan, standar pelayanan profesi, dan standar praktek profesi bidan. Apa yang dimaksud dengan standar profesi bidan? Standar profesi bidan mempunyai persyaratan, pengetahuan, dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat, dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya untuk wanita, bayi baru lahir,
keluarga, dan seterusnya sesuai dengan siklus kehidupan manusia ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan asuhan prakonsepsi, KB dan ginekologi, memberikan asuhan konseling selama kehamilan, memberikan asuhan selama persalinan dan kelahiran, memberikan asuhan ibu nifas dan menyusui, memberikan asuhan bayi baru lahir, memberikan asuhan bayi dan balita, memberikan asuhan kebidanan komunitas, dan asuhan ibu dengan gangguan kesehatan reproduksi. Apa itu standar pendidikan bidan? Nah, standar pendidikan bidan ini terdiri dari 9 standar. Yang pertama ada lembaga pendidikan, ada falsafah, ada organisasi, sumber daya pendidikan, pola pendidikan kebidanan, kurikulum, tujuan pendidikan, evaluasi pendidikan, dan lulusan. Dari standar-standar ini, khususnya standar pendidikan, ada beberapa catatan terkait standar pendidikan. Apa sih yang dinamakan dengan lembaga, apa sih yang dinamakan dengan lembaga pendidikan? Nah, lembaga pendidikannya sebenarnya sudah sudah jelas disampaikan guna untuk menjaga kualitas pendidikan itu harus memenuhi syarat-syarat ya. Lembaga pendidikan kebidanan itu berada di dalam institusi pendidikan tinggi. Jadi kalau namanya standar lembaga pendidikan itu harus berada di institusi pendidikan tinggi. Ada standar operasional yang harus diperhatikan ya, seperti penyelenggaraan pendidikan kebidanan, ada institusi pendidikan tinggi baik pemerintah maupun swasta yang mengikuti kaidah-kaidah yang tercantum di dalam sistem pendidikan nasional. Jadi mau nggak mau dalam menyusun lembaga pendidikan ada peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan. Sama halnya dengan falsafah, kemudian organisasi, ya, sumber daya pendidikan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah standar pendidikan berkelanjutan. Standar pendidikan berkelanjutan ini juga sama halnya dengan standar pendidikan, di mana ada poin-poin yang harus diperhatikan. Ya, kalau tadi kan standar pendidikan ada 9 poin yang harus diperhatikan, sedangkan di standar pendidikan berkelanjutan ini ada 7 poin. Ada standar organisasi, ada standar falsafah, ada standar sumber daya pendidikan, ada standar program pendidikan, ada standar fasilitas, ada standar dokumen penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan, dan pengendalian mutu. Dan yang pertama adalah standar organisasi. Nah, untuk standar organisasi, untuk pendidikan berkelanjutan ini harus di bawah organisasi Ikatan Bidan Indonesia, baik itu pada tingkat pusat, tingkat daerah, maupun tingkat cabang. Ya. Adapun definisi operasional dari organisasi itu sendiri, pendidikan berkelanjutan itu sendiri adalah yang pertama, pendidikan berkelanjutan untuk bidan terdapat dalam organisasi profesi IBI atau Ikatan Bidan Indonesia. Keberadaan pendidikan berkelanjutan bidan dalam organisasi profesi IBI disahkan oleh PPIB, PD maupun PCIB. Nah, adapun salah satu contoh pendidikan berkelanjutan yaitu adanya midwifery update. Jadi midwifery update ini wajib diikuti oleh seluruh anggota profesi bidan. Biasanya setiap 5 tahun sekali akan ada perpanjangan STR, dan itu merupakan syarat penting untuk mengikuti pelatihan midwifery update. Untuk mengikuti pelatihan midwifery update itu sangat dibutuhkan ya, karena merupakan syarat penting untuk keluarnya STR. Kemudian ada falsafah. Nah, falsafah ini merupakan bagian yang selaras dengan falsafah organisasi profesi bidan yang tercermin di dalam visi, misi, tujuan dari profesi bidan itu sendiri. Kemudian ada sumber daya pendidikan. Nah, sumber daya pendidikan berkelanjutan ini juga
berasal dari bidan yang punya sumber daya manusia, baik itu secara finansial, material, guna memperlancar proses pendidikan berkelanjutan. Kemudian ada program pendidikan, ya. Program pendidikan ini program pendidikan dan pelatihan, ya, standar 4 itu. Di dalam program pendidikan dan pelatihan, pendidikan berkelanjutan ini merupakan bidan yang memiliki program pelatihan yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dari profesinya sebagai bidan. Biasanya ini berdasarkan hasil uji kelayakan, ya, kemudian hasil tinjauan permasalahan yang terjadi, apalagi sekarang sudah mulai nih ada bidan delima. Nah, di mana di praktek bidan delima ini akan ada proses evaluasi kelayakan atau akreditasi kelayakan dari pelayanan yang diberikan. Apakah sudah sesuai dengan standar minimal bidan delima atau belum? Nah, itu akan dipantau terus oleh organisasi profesi. Dokumen penyelenggaraan pendidikan juga sama, ya, di mana ada fasilitas yang harus diperhatikan, ya, terkait dokumentasi. Ya, jadi memang dokumentasi ini seperti yang mudah tapi jarang sekali digunakan oleh bidan-bidan, padahal ini memiliki hak hukum yang sangat kuat, ya. Ketika kita melakukan proses pendokumentasian, berarti kita akan mendokumentasikan seluruh tindakan yang kita lakukan. Jika suatu waktu atau suatu kondisi yang seharusnya itu tidak terjadi, misalnya ada kelalaian, itu bisa terlihat apakah itu kelalaian ataupun bukan. Nah, ini sama halnya dengan kemudian pengendalian mutu juga sama, ya. Pendidikan berkelanjutan bidan ini melaksanakan pengendalian mutu pendidikan, pelatihan, dan pengembangan guna meningkatkan kualitas dari anggota profesinya. Kemudian kita lanjut ke standar pelayanan kebidanan. Apa saja sih standar pelayanan kebidanan? Ya, standar pelayanan kebidanan sebenarnya tertuang jelas di dalam Kepmenkes 320 tahun 2020. Ya, ada beberapa standar, ya, yang di antaranya ada standar umum, ada pelayanan umum seperti standar persiapan dan kehidupan keluarga sehat itu seperti apa, kemudian standar pencatatan pelaporan seperti apa, standar pelayanan antenatal seperti apa, dan seterusnya. Ya, jadi standar pelayanan kebidanan ini terdiri dari falsafah dan tujuan, administrasi, staf dan pimpinan, fasilitas pelayanan, kebijakan, pengembangan staf, standar asuhan. Nah, standar asuhan ini ada di Kepmenkes, ya, nanti yang sudah saya berikan. Kemudian ada juga di evaluasi dan pengendalian mutu. Nah, berikut adalah standar praktek profesi bidan. Yang pertama ada metode asuhan. Asuhan kebidanan dilaksanakan dengan menggunakan metode manajemen kebidanan atau manajemen Varney atau sering disingkat oleh SOAP, ya. Dia dimulai dari pengumpulan data, analisa data, penentuan diagnosa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi. Kemudian ada standar 2. Standar 2 itu dimulai dari pengkajian, ya. Standar 3 dimulai dari diagnosa. Standar 4 dimulai dari rencana asuhan yang akan diberikan. Standar 5, tindakan berdasarkan rencana perkembangan kondisi klien, ya, tindakan yang selanjutnya seperti apa. Standar 6 ada partisipasi klien, kita lakukan secara bersama-sama sehingga hasil dari tindakan yang bidan lakukan itu dapat optimal. Dan yang ketujuh adalah dokumentasi. Kedelapan adalah proses evaluasi asuhan kebidanan, apakah memang tindakan yang kita lakukan sudah sesuai, asuhan yang kita lakukan sudah sesuai. Nanti kita lihat evaluasinya, berubahkah atau jadi sehatkah si ibunya atau tidak, ya. Kemudian yang 9 ada dokumentasi dari asuhan kebidanan, dan ini wajib didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan, ya. Oke, tadi sudah 2 poin. Ya, ada profesionalisme bidan, ada standar profesi, kita masuk sekarang ke standar kompetensi.
Tujuan dari standar kompetensi yaitu tersedianya referensi, tersedianya acuan, ya. Di dalam standar kompetensi ini memiliki manfaat. Jadi manfaat bagi bidan, ya, ada manfaat juga bagi organisasi profesi, ada manfaat bagi asosiasi institusi, pemerintah dan masyarakat. Seperti halnya yang kita bahas tadi di pengertian profesi, profesional, ya, kemudian standar profesi, sebenarnya kompetensi ini harus, apalagi kompetensi bidan itu harus bersifat bermanfaat bagi masyarakat secara umumnya. Berikut adalah standar kompetensi bidan yang tertulis di dalam Kepmenkes 320 tahun 2020. Yang pertama ada area kompetensi, ada kompetensi inti, ada kompetensi komponen kompetensi, ada kompetensi bidan, dan ada daftar pokok bahasan, daftar masalah, daftar keterampilan yang harus bidan miliki. Area kompetensi bidan. Area kompetensi bidan terdiri dari pertama, etik legal dan keselamatan klien, komunikasi efektif, pengembangan diri dan profesionalisme, landasan ilmiah praktik kebidanan, kemudian keterampilan klinis dalam praktek kebidanan, promosi kesehatan dan konseling, dan terakhir manajemen dan kepemimpinan. Jadi ada 7 kompetensi yang seharusnya bidan miliki. Nah, ketujuh kompetensi ini akan menghasilkan bidan yang kompeten tentunya. Sehingga dengan adanya kompetensi bidan, bidan-bidan dapat memberikan pelayanan kebidanan di komunitas. Ya, ingat, bidan itu memberikan pelayanan kebidanan di komunitas. Tapi ada kok Bu, bidan yang kerja di rumah sakit? Ya, tidak menutup kemungkinan bidan pun boleh melakukan ketujuh kompetensi ini sehingga pelayanan kebidanannya menjadi profesional ya tentunya. Apa itu kompetensi inti dari etiko-legal dan seterusnya, 7 kompetensi itu? Yang pertama, kompetensi inti dari konsep etika legal yaitu mampu melaksanakan praktek kebidanan dengan menerapkan etika, legal, dan keselamatan klien dalam seluruh praktek dan pelayanan kebidanan untuk perwujudan profesionalisme bidan. Ya. Yang kedua, bidan tuh harus mampu melakukan praktek kebidanan dengan menggunakan teknik komunikasi efektif untuk interaksi dengan klien, bidan, tenaga kesehatan lainnya, dan masyarakat dalam bentuk bisa dengan anamnesis, konseling, advokasi, konsultasi, dan sistem rujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan klien dan menjaga mutu pelayanan kebidanan. Selain itu, bidan juga harus mampu melakukan praktek kebidanan dengan memahami keterbatasan diri, kesadaran untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, ya, dan mempertahankan kompetensi yang telah dimiliki, serta senantiasa mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam memberikan pelayanan kebidanan terbaik bagi masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Yang keempat, ya, seorang bidan juga harus mampu nih melakukan praktek kebidanan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, ya, fisika kesehatan, farmakologi, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, komunikasi secara terintegrasi untuk memberikan asuhan kebidanan komprehensif secara optimal, terstandar, aman, dan efektif. Jadi sebenarnya keilmuan bidan itu sangat luar biasa ya. Pohon keilmuannya bisa asuhan kehamilan, bisa psikologi perkembangan, bisa asuhan persalinan, ada sosial budaya dasar dan lain sebagainya. Keilmuannya sangat luas. Kemudian yang kelima, seorang bidan harus mampu mengaplikasikan keterampilan klinis dalam pelayanan kebidanan berlandasan bukti pada setiap tahap dan sasaran pelayanan kebidanan.
Ya, mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan perempuan dan anak dalam bentuk-bentuk edukasi dan konseling masalah-masalah kesehatan khususnya dalam bidang reproduksi perempuan. Selain itu, seorang bidan juga harus mampu nih menerapkan prinsip manajemen dan kepemimpinan dalam perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelayanan kebidanan sehingga mampu menetapkan prioritas dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Selanjutnya adalah terdapat komponen kompetensi. Tadi ya ada etik legal, ada area komunikasi efektif, ada pengembangan diri dan profesionalisme, ada area landasan ilmiah praktek kebidanan, keterampilan klinis, promosi kesehatan, dan manajemen kepemimpinan. Nah, selanjutnya adalah kompetensi bidan. Nah, kompetensi bidan ini tadi juga sampaikan sangat erat kaitannya dengan ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Berikut adalah mengapa seorang bidan harus mengikuti kompetensi tersebut, karena sebenarnya ini erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, bahwa setiap kompetensi bidan itu bagian dari integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan. Ini memiliki peran penting nih ya. Dilakukan secara mandiri, ya, kolaborasi, konsultasi, dan rujukan yang ditujukan untuk kesehatan reproduksi perempuan sepanjang siklus kehidupannya, termasuk bayi dan anak balita. Selanjutnya, di sini ada daftar pokok bahasan, daftar masalah, dan daftar keterampilan klinis. Nah, ketiga poin ini jelas sekali tertuang di dalam Kepmenkes nomor 320 tahun 2020 tentang standar profesi. Apa aja sih dasar pokok bahasannya? Ini berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam asuhan kebidanan. Contohnya untuk ibu hamil ada anemia, ibu hamil kurang gizi, nah tindakannya seperti apa? Keterampilan yang harus diberikan pada ibu anemia berarti bidan harus bisa melakukan deteksi dini, ya. Kemudian melakukan pemeriksaan HB untuk memastikan bahwa HB-nya ini cukup atau kurang, atau juga bisa melakukan kolaborasi karena bidan tidak memiliki alat untuk pengecekan HB. Jadi bidan kolaborasi dengan laboratorium untuk melakukan pemeriksaan HB-nya. Jadi ini banyak dan ini saudara bisa gali secara dalam di Kepmenkes nomor 320 tahun 2020 tentang standar profesi bidan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya kita akan isi dengan sesi diskusi melalui Google Classroom. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.